stakeholder, perusahaan yang ada di Bontang, terus organisasi masyarakat, paguyuban, semua kita libatkan. Oke. Jadi Pancasila ini benar-benar bisa membumi di Kota Bontang. Kira-kira begitu. Jadi bentuk implementasinya ini berarti seperti itu ya Pak ya, dalam bentuk sosialisasi. Ya, ada sosialisasi, ada penggalian nilai-nilai Pancasila. Jadi berbeda nih. Dengan zaman Orde Baru dan sekarang ini berbeda polanya. Kalau dulu kan 36 butir Pancasila harus hafal, kita tahu. Butir-butirnya cuma 36 butir. Kalau sekarang polanya itu, sekarang ada kurikulum merdeka ya di sekolah ya. Ada. Mulai tahun lalu itu sudah di launching, Sudah masuk kurikulum merdeka, di dalamnya ada Pancasila itu. Pancasila P5. Nah, itu kan di sana nanti dilihat guru itu hanya memberikan 30%. Tapi nilai-nilai yang 70% itu digali oleh murid itu sendiri. Caranya ya diskusi. Contoh kami juga lagi membuat program, katakanlah lomba sila-sila itu kan, nanti seperti itu nanti. Kita bicara sila persatuan katakanlah. Menurut anak-anak SMA, sila persatuan itu seperti apa sih? Menurut anak-anak SMP seperti apa sih gitu. Itu masuk di sana, baru dia diskusi. Oh ternyata menurut anak milenial Gen Z sekarang, Gen Z itu kan yang listrik itu ya, Gen Z ya. Gen Z. Gen Z itu apa sih, persatuan itu apa sih gitu. Menurut dia apa? Jadi tidak ada lagi namanya tawuran dan sebagainya itu. Nilainya itu mereka yang nggak boleh begini, kita begini juga. Jadi betul-betul itu originalnya dari mereka gitu loh. Kesepakatan begini, tapi gurunya atau dosennya itu hanya sebagai tutor, memberikan 30% saja materi itu, biarkan muridnya mengembangkan. Kira-kira begitu. Berarti memang kurikulum merdeka ini keren banget ya Pak ya. Kalau dulu kan kita yang namanya belajar sejarah apalagi Pancasila seperti itu kan hanya tahu teori, sedangkan di kurikulum merdeka ini mereka jadi lebih mengulik dan menggali lebih dalam betul. Gitu ya. Jadi benar-benar bisa paham. Begitu juga nanti di ormas kita, di paguyuban yang ada itu kita libatkan. Nanti ada namanya BIMTEK katakanlah. BIMTEK yang kita lakukan kemarin itu sasaran utamanya adalah itu. Sasarannya memberi pemahaman tentang Pancasila. Kemudian nanti masuk lagi kita lakukan BIMTEK yang menjadi tutor mereka. Kalimatnya itu bukan tutor, mahasiswara. Mahasiswara itu kalau PNS itu kan widaswara, tapi kalau masyarakat tuh mahasiswara. Jadi kalau dulu penatar P4. Nah, ketika dia sudah punya sertifikasi itu, contohnya kalau kita ketua paguyuban katakanlah, ormas. Kalau kita memberikan BIMTEK mereka dengan menuju mahasiswara tadi, mereka bisa menyampaikan ke anggotanya. Kan organisasi kan ada anggotanya di bawah banyak tuh. Nah, dia fungsi inilah yang kita akan masuk di situ, sehingga fungsi organisasi LSM maupun paguyuban itu betul-betul bisa seiring sejalan dengan tujuan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat seperti itu. Berarti yang terlibat di sini selain LSM, selain paguyuban, ada lagi nggak yang lain Pak yang mungkin disasar? Tentu semua selain sekolah dan universitas, tentu perusahaan juga sama. Perusahaan seperti apa Pak? Ya, contohnya begini. Sekarang ini kalau kita masuk PNS katakanlah, itu ada nilai PIP. Apa itu? PIP itu pengetahuan ideologi Pancasila. Nah, itu sudah menjadi syarat utama. Termasuk ini paskibraka ini. Paskibraka itu kan sekarang masuk di Kesbangpol. Nah, di dalamnya itu setelah dia menjadi paskibraka itu, namanya dia sekarang nanti menjadi duta Pancasila. Mereka menjadi duta Pancasila. Makanya pada masuk pertama
di Paskibraka itu ada syarat yang tes online antara dengan pemerintah pusat BPIP ke kita. Nah di situ ada materi ya PIP namanya. Itu jadi syarat itu wajib. Jadi syarat utama. Kalau itu wajib, kalau itu lulus maka masuk tes berikutnya. Kemudian nanti ada pengetahuan umum. Itu 2 syarat itu harus terpenuhi sehingga dia bisa masuk Paskibraka. Nah setelah masuk Paskibraka kita gojlok disiplinnya, terus malam kita kasih cekoi lagi dengan kaitan dengan Pancasila, dan dia setelah itu dia akan menjadi duta Pancasila. Nah itu dari sisi pelajar ya. Dari sisi ormas, dari sisi perusahaan nanti seperti itu juga, syarat utamanya itu. Jadi memang itu perlu penguatannya itu tadi setelah kita MOU, deklarasi, perda, perwali. Di sini kenapa perlu perwali secara teknis? Ini akan menggiring atau mungkin bukan, secara implementasinya akan di backup oleh pemerintah daerah. Sisi anggarannya. Jadi aspirasinya Dewan Perwakilan Rakyat bisa masuk di sana menuju ke Pancasila. Itu tadi dari ke perusahaan. Nah, kalau ke masyarakatnya sendiri seperti apa caranya, Pak? Ya, masyarakat yang tadi saya sampaikan ada lewat ormas, ada lewat paguyuban, ada RT dan sebagainya. Lewat situ kita masuknya nanti. Jadi memang kenapa pertanyaannya? Kenapa ini harus seperti itu? Kita kan ingin menjadi contoh dari Bontang untuk Indonesia tadi kan. Di Indonesia ini Bontang yang pertama ya Pak ya? Iya, insya Allah seperti itu, Bontang yang pertama. Karena memang BPIP ini kan sebuah badan ya. Iya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dia kalau badan itu Mbak Yu, bayangkan badan. Berarti nggak ada kaki sama tangannya dong, cuman badan. Itulah kita Kesbangpol di daerah ini menjadi kaki dan tangannya, kira-kira seperti itu. Nah berarti tadi ngomongin perda ya Pak ya. Terus kalau sejauh ini perkembangannya gimana Pak? Kalau untuk menjadi perdanya itu? Ya perda sekarang teman-teman di Kesbangpol ini kita lagi merancang itu. Kita merancang nanti bersama DPRD, kita akan rancang itu berkoordinasi dengan BPIP. Kita sesuaikan dengan kondisi kita di daerah. Nah nanti tahapannya memang masih panjang nih. Saya berpikir mudah-mudahan tahun 2024 ini bisa selesai perda itu. Targetnya tahun ini ya Pak ya? Ya nanti kita masukkan di Prolegdah. Kayaknya belum masuk di Prolegdah. Oh itu ya. Karena ya, tahapannya memang masih panjang. Masih panjang gitu ya, kira-kira itu. Makanya ya, kita awali dengan MOU dulu. Sehingga dasar utamanya kan ada undang-undang tuh. Undang-undang dasar 45, undang-undang daerah, terus MOU-nya. Udah aman insyaallah. Tapi kalau kita mau lebih masif lagi yaitu perda dan perwali. Karena di situ nanti jalannya implementasinya disokong dengan APBD, kira-kira begitu. Regulasinya jelas begitu. Kalau sejauh ini Pak, dukungannya seperti apa Pak? Dukungan dari luar, dari perusahaan dan dari DPRD dan lain-lain, gimana tanggapannya terkait wacana Kota Pancasila ini? Alhamdulillah kalau dari DPRD jelas, mereka kan senang tuh, karena ini konstituennya bisa langsung mereka implementasikan dari sisi pokok pikiran mereka. Bisa ketemu langsung, ayo bisa turun langsung. Apalagi nanti kalau ada perda dan perwalinya. Sekarang ini kenapa DPRD provinsi itu kalau reses yang dibawa adalah 4 pilar kebangsaan. Dan sekali lagi saya selalu menjadi narasumber di sana. Nah itu kita tidak ingin cuma DPR RI dan DPRD provinsi, tapi kita ingin tuh berada di pemerintah daerah, konsentrasi teman-teman DPRD itu betul-betul masuk ke sana, sehingga memahamkan anak muda itu, anak-anak bangsa ini bisa paham tentang itu, sehingga yang tadinya survei 80% boleh diganti itu nanti 0 insya Allah, karena sudah paham. Kenapa harus begitu? Kenapa judulnya dari Bontang untuk Indonesia? Karena kita ingin Indonesia ini sustainable, harus ada terus berkelanjutan. Kita ingin berkelanjutan dan
tidak ada perpecahan. Karena kita bayangkan 17.000 pulau, sukunya sekian banyak. Kalau kita tidak rawat dengan baik, ya bahaya untuk kedepannya terjadi perpecahan. Bener. Gitu. Soalnya kita ini kalau melihat masyarakat sebenarnya gampang dibelah ya Pak ya. Itu. Kenapa gampang dibelah? Isu agama pun juga itu bisa membelah kita ya Pak ya. Makanya kenapa ini harus dipahamkan? Pancasila tidak bertentangan dengan urusan agama. Saya sampaikan nih. Kenapa? Saya sampaikan dari sisi Muslim tidak bertentangan, dari Islam nggak bertentangan. Di Islam itu mengatakan begini. Kalau kita bicara tentang persatuan, ada ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalimatnya jelas. Berpegang teguhlah pada dan jangan berpecah belah. Di situ adalah hablum minan nas, harunallah. Itu jelas. Terus suruh berbuat baik. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu seperti itu. Makanya ada kalimat yang disampaikan oleh Pak Hasyim Muzadi itu ada 3 hal tuh. Yang pertama dia bilang ukhuwah Islamiyah, dia bilang. Ukhuwah Islamiyah itu persatuan sesama Muslim. Kemudian ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini adalah rasa kebangsaan, cinta tanah air. Siapapun kita, apapun agama kita, apapun suku kita harus cinta tanah air. Itu ada di Islam. Kemudian ukhuwah basyariyah. Ukhuwah persatuan tentang sesama manusia. Apapun sukunya, apapun bangsanya, bukan level Indonesia lagi, apapun ke bangsa dia. Bangsa Australia, Cina dan sebagainya harus dihargai. Karena Islam mengajarkan itu. Sehingga memang tidak bertentangan dengan Islam. Yang lain pun sama, saya pikir gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan wah ini tauhid dan sebagainya, itu belum paham, kira-kira belum memahami benar tentang isi yang dimaksud ini. Apalagi di Indonesia ini kan beragam ya Pak, agamanya, sukunya seperti itu. Oke. Nah terus Pak apa ya? Dor. Oke. Iya. Kalau misalnya ini Kota Pancasila sudah berjalan, jadi implementasinya sesuai dengan harapan Bapak. Apa sih harapannya Pak? Tadi belum disebutin ya. Jadi gini, kita bicara